Hai, Laikul Fahri di sini. Hari ini aku mau review drone lagi nih. Ini adalah Potensic Atom 2. Mari kita mulai pembahasannya dari segi harga. Atom 2 ini dijual di harga untuk yang standar kit di $329. Kemudian yang Flymore combonya ada di $449. Untuk harga di Indonesianya aku belum tahu ya, karena pas aku bikin video ini drone-nya belum launching. Ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mau masuk ke dunia drone tapi punya budget yang terbatas. Gambarnya menurutku dipakai ngejob udah lumayan oke sih. Sekarang mari kita bahas apa aja sih yang didapat dalam paket pembeliannya. Tentu aja kita udah dapet tas carrying case seperti ini yang ukurannya menurutku cukup ergonomi. Dibilang kecil enggak, dibilang gede juga enggak. Pas aja gitu. Dia lebih ke memanjang daripada mengotak seperti yang versi sebelumnya. Untuk materialnya ini cukup oke, cukup bisa melindungi drone-nya dengan baik. Ini salah satu kekurangan daripada versi yang sebelumnya sih. Dia tuh nggak ada kompartemen-kompartemen lagi di bagian samping kiri kanan ataupun di bagian depannya. Jadi ya itu mengurangi penyimpanan kita. Kalau kita buka di sini yang pertama ada jaring-jaring seperti ini yang isinya lumayan lengkap nih. Di sini kita dapat dua kabel ya, USB Type-C to USB Type-C dan Type-C to Lightning. Kemudian kita juga dapat kabel USB Type-A to USB Type-C, cuman ini ketinggalan di kantor kayaknya deh. Terus lanjut di sini ada propeller cadangan dan kita juga dapat toolkit seperti ini. Yang propellernya ini kalau nggak salah dapat 3 sih kita, cuman aku bawa satu aja nih. Kemudian lanjut di sini kita dapat batok charger ya, outputnya 12 volt 5 ampere. Jadi bisa ngecas 60 watt, lumayan fast charging sih. Udah pakai yang EU. Ini kita tinggal klik seperti itu aja. Kemudian untuk baterai dan charging case-nya, karena ini aku review yang versi Flymore combo ya. Jadi kita dapat 3 baterai. Untuk baterainya ini masih sama seperti pendahulunya ya, Atom 4K. Cuman mungkin ada increase di bagian kapasitasnya aja kali. Tapi kita bisa saling tukeran sama baterai yang lama. Jadi enak. Jadi dengan charging case ini kita bisa ngecas sekaligus 3 baterai lewat ini ya, jack DC seperti ini, dan di sini ada USB out-nya juga untuk ngecas remote-nya. Tapi kalau kalian belinya yang single baterai aja, ya tetap bisa dicas baterainya lewat USB Type-C yang ada di bagian belakangnya sini. Sekarang mari kita bahas untuk drone-nya dulu kali ya. Di sini dia ada proteksi seperti ini ya, strap. Kita juga dapat pelindung untuk gimbalnya seperti ini. Ini kita buka dulu ya. Perbedaan yang paling signifikan antara Atom 2 dan versi sebelumnya, dia udah pakai sensor kamera yang lebih besar ya. Sekarang pakai setengah inch CMOS sensor dan aperture-nya juga di 1,8. Jadi harusnya kalau terbang malam itu lebih cerah gambarnya guys. Sekarang mari kita bahas lebih detail lagi untuk remote controlnya. Ini udah lebih beda ya dibanding yang sebelumnya. Jarak juga udah improve. Yang sebelumnya tuh sekitar 6 kilo, yang ini kita bisa up to 10 km. Walaupun ya itu hanya bisa tercapai di kondisi khusus aja. Kita lihat lebih detail dari bagian depan. Layoutnya masih simpel aja sih. Ada tombol power yang cara nyalainnya tekan dan tahan. Kemudian ada 2 joystick yang lumayan enak. Terus ada tombol return to home. Kemudian di sini ada tempat untuk gantungin strap ya. Terus ada port USB Type-C yang bisa kita masukin ke sini dan ada jalurnya nih guys ke sini. Nah, kita colokin ke HP. Terus tinggal dimasukin aja seperti ini. Ini muatnya lumayan gede sih. Aku pakai Realme 7. Ini masih bisa lebih luas lagi tuh, masih ada sisaan lagi tuh. Jadi kalau HP-nya agak gedean juga masih aman sih. Lanjut kita bahas remote-nya. Di bagian belakang sini ada port USB Type-C untuk charging. Kalau yang kemarin itu kan kita ngecas dan data dari sini semua. Kalau sekarang dia udah terpisah nih, chargingnya dari belakang sini. Jadi kalau teman-teman mau pakai sambil dicas, mungkin bisa, walaupun mungkin nggak direkomendasikan ya. Cuman ya tetap bisa sambil ngecas sambil main gitu. Kemudian lanjut di bagian sisi kiri ada tombol record dan foto, terus ada putaran untuk ngatur angle kamera. Kemudian ada tombol custom 1. Di bagian kanannya di sini ada, ini palsu nih guys. Kemudian di bagian bawah sini ada tombol C2. Sekarang yuk langsung aja kita coba terbangin di kondisi yang cukup berangin nih. Bisa kelihatan kayak di kamera ya tuh, di pohon-pohon gerakan anginnya lumayan kenceng nih. Untuk aplikasi juga dia udah ganti ya. Sekarang pakai aplikasi Potensic Ave. Upgrade yang paling signifikan dari si Atom 2 ini adalah user experience dan kemudian hasil dari kameranya. Kalau kita lihat dari segi fisik sih kelihatannya nggak ada perbedaan yang signifikan ya.
karena dia tuh perubahannya tuh ada di internalnya guys. Yuk langsung aja kita pilih fly now. Ini kita udah dapet GPS-nya langsung gede ya, 24, 23. Sekarang aku bakalan jelasin cara take off-nya. Ada beberapa cara. Yang pertama tentu aja cara yang paling klasik, kita tarik kedua throttle-nya ke bagian dalam seperti ini. Terus didorong ke atas. Nah dia akan take off ya. Kemudian ini kita landingin dulu. Kemudian kalau misalnya teman-teman di kondisi yang susah ya, di kondisi yang susah untuk take off di lantai, terus mau take off pakai satu tangan juga bisa. Ini kita ada settingannya guys. Kita masuk ke titik 3 yang atas, terus masuk ke safety, dorong ke bawah, slide ke bawah terus. Terus kemudian di sini ada take off with one hand. Untuk mode take off satu tangan ini kita perlu pencet dan tahan tombol C1, terus tarik throttle yang kiri ke bawah ya. Seperti ini. Dia akan arming. Dan gitu aja, kalau misalnya kita lepas yang C1 bakalan mati motornya. Kalau misalnya kita lepasin throttle-nya, dia akan langsung take off. Seperti itu ya. Jadi ini bakalan kepake buat teman-teman yang take off di kondisi sulit. Misalnya kayak gini ya, mungkin di atas panggung atau apa gitu, di bagian bawahnya susah buat take off. Kita tinggal pencet dan tahan aja, pastiin udah megang dengan benar seperti ini. Kemudian kita pencet dan tahan. Kalau udah, kita lepasin throttle-nya. Udah dia take off sendiri tuh. Sekarang kita langsung aja lihat gimana hasil videonya. Dia udah ada fitur zoomnya ya. Ini posisi satu kali seperti ini. Yang kanan ini untuk ngezoom nih. Kalau kita tarik ke kanan dia akan ngezoom. Dan zoomnya ini halus ya guys. Bisa sampai 2 kali nih. Nah ini kita bisa ambil movement-movement yang seperti ini nih. Set gitu ya. Nggak tahu sih itu movement apaan. Ini kalau teman-teman lihat, drone-nya sedang berusaha menahan angin ya. Mantep banget sih ini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada indikatornya 1,4 meter. Dia sensornya tuh ngebaca berapa jaraknya ke bawah. Jadi kita bisa kira-kira kalau pas landing guys. Di sini dia juga ada pengaturan gimbal untuk mode FPV ya. Jadi kita bisa ambil angle-angle yang seperti ala-ala FPV gini guys. Wih, gokil nggak? Drone aerial ala-ala FPV guys. Mantep nggak tuh? Ya, kayak ala-ala FPV guys, lumayan lah. Beberapa hari ini tuh anginnya lagi kenceng banget seperti ini, jadi pengetesan drone-nya mungkin kurang maksimal. Cuman aku amazed sih sama Potensic Atom 2 ini, dia bisa menahan angin sebegitu kuatnya. Padahal ini drone cuman 249 gram aja, tapi mantep banget guys, terbang di 100 meter ke atas gitu tuh, mampu menahan angin dengan stabil. Sekarang mungkin kita bisa langsung aja masuk ke kesimpulannya ya. Menurutku buat kalian yang lagi nyari drone dengan harga yang cukup terjangkau, kualitasnya cukup bisa diandalkan untuk ngejob recordan gitu, ini udah oke sih. Salah satu kelemahannya yang dalam penggunaanku adalah dia belum bisa dipakai live streaming. Jadi ya mungkin itu yang jadi notice, tapi bukan kelemahan buat semua orang sih. Karena orang-orang juga kan nggak semuanya tuh live streaming. Aku berharap sih semoga kedepannya Potensic bakalan ngeluarin drone yang support HDMI output supaya kita bisa pakai drone-nya untuk live streaming. Kalau kalian tertarik beli drone-nya, nanti aku taruh link pembelian di description box ya. Ya udah, kayaknya segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.